Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita masih berada pada bab nutrisi dan sistem pencernaan pada manusia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam nutrisi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan fungsi pada sistem pencernaan. Ada berapa ya? Ternyata sistem pencernaan tuh ada 5 proses adik-adik ya. Ada 5 proses tuh, ada ingesti, digesti, absorpsi, asimilasi, dan defekasi. Mari kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, ingesti. Ingesti ini adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Tuh, jadi ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, ini namanya proses ingesti ya. Nah, kemudian proses yang kedua adalah digesti. Kalau digesti ini adalah proses pencernaan atau pemecahan makanan. Jadi ini kalau makanannya kamu udah pecah di mulut, masuk ke lambung, dicerna sama lambung. Nah, ini namanya proses digesti ya. Nah, kemudian ada proses absorpsi. Absorpsi ini adalah proses penyerapan nutrisi oleh sel tubuh. Jadi ketika udah diolah sama si lambung, nanti berbagai nutrisi yang kita makan itu akan diserap ya, diserap. Nah, ini adalah proses absorpsi. Kemudian proses asimilasi ini adalah proses pemanfaatan nutrisi yang sudah diserap. Jadi nih, nutrisi yang sudah diserap ini bakal disebar nih ke seluruh tubuh kita. Karbohidrat ditaruh di mana, kemudian vitamin taruh di mana, kemudian lemak butuhnya di mana, dan segala macam ya. Nah, terakhir adalah defekasi. Nah, defekasi ini adalah proses pembuangan zat sisa makanan. Jadi, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti ada zat sisanya. Nah, zat sisanya ini akan dibuang melalui anus. Nah, ini adalah proses defekasi namanya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses atau sistem pencernaan. Ternyata pencernaan ini terbagi menjadi dua. Ada yang mekanik dan ada yang kimiawi. Apa bedanya? Kalau pencernaan makanan pada proses mekanik ini terjadi ketika kita memakan makanan dikunyah, diremas, atau dicampur. Kalau kimiawi ini terjadi ketika enzim terlibat dalam pencernaan. Gitu ya. Nah, salah satu organ pencernaan yang melibatkan pencernaan mekanik dan kimiawi sekaligus adalah mulut. Jadi ketika nasi dikunyah oleh gigi, nah ini dikatakan sebagai proses pencernaan mekanik. Dan ketika air liur yang mengandung enzim amilase ikut mencerna makanan, nah inilah dikatakan sebagai proses pencernaan kimiawi. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada apa aja sih sistem pencernaan pada manusia? Nah, ternyata sistem pencernaan manusia ini adalah saluran berotot yang panjangnya 9 meter. Nah, apa aja sih sistem pencernaan pada manusia? Pertama, mulut. Ya, habis mulut masuk ke kerongkongan, lanjut ke lambung, lanjut ke usus halus, lanjut ke usus besar, baru terakhir adalah anus. Nah, ini dihafalin. Ada 6 proses sistem pencernaan pada manusia. Makanan masuk dari mulut dan sisanya dibuang melalui anus ya. Nah, ini akan kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, mulut. Nah, di dalam mulut itu ada beberapa hal, ada gigi, ada lidah, ada kelenjar. Nah, inilah proses pencernaan makanan dimulai ya. Proses pencernaan makanan terjadi secara mekanik dan kimiawi gitu. Makanan yang kita makan terlebih dulu digigit, dikunyah oleh gigi. Kemudian makanan dicampur dengan ludah atau air liur dan dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Nah, proses pencampuran ini diperankan oleh lidah yang juga akan mendorong makanan untuk turun ke kerongkongan. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Tadi ada gigi, ada lidah, ada kelenjar. Pertama, kita cek gigi. Nah, gigi ternyata ada beberapa macam. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham depan, ada gigi geraham belakang. Gigi seri itu jumlahnya 4. Gigi taring jumlahnya ada 2, gigi geraham depan jumlahnya ada 4, gigi geraham belakang jumlahnya ada 6. Tapi kan gigi kita posisinya ada atas dan bawah dong. Maka total gigi serinya ada 8, total gigi taring ada 4,
total gigi geraham depan ada 8, dan total gigi geraham belakang ada 12. Nah, posisinya seperti apa? Cek pada gambar ya. Gigi seri seperti gambar ya. Gigi taring yang warna putih, gigi geraham depan yang warna biru muda, gigi geraham belakang yang warna hijau ya. Nah, coba deh kalian hitung gigi masing-masing. Sesuai nggak dengan jumlah giginya? Kira-kira sesuai nggak dengan teorinya? Atau jangan-jangan giginya ada yang bolong? Nah, manusia itu memiliki 2 tipe gigi. Ada gigi susu, ada gigi permanen. Gigi susu itu muncul saat masih balita. Nah, kemudian akan diganti otomatis oleh gigi permanen. Nah, bagaimana dengan lidah? Lidah ini berfungsi mencampur makanan yang sudah dikunyah dengan air liur, ya. Nah, pada permukaan lidah terdapat kuncup rasa yang dapat membedakan rasa asin, asam, manis, dan pahit. Nah, kalau dilihat dari gambar, rasa manis dirasakan oleh bagian depan lidah, rasa asin dirasakan oleh bagian sisi kanan dan kiri, terus rasa asam dirasakan oleh bagian kanan dan kiri bagian belakang lidah, sedangkan bagian rasa pahit terdapat pada bagian pangkal lidah. Nah, dihafal ya. Ada mulut, kemudian ada yang namanya kelenjar. Apa sih kelenjar? Jadi di dalam rongga mulut kita ini ada 3 pasang kelenjar ludah. Ada kelenjar ludah parotis, submandibularis, dan sublingualis. Cek gambarnya. Coba dilihat, kelenjar itu gambarnya punya ciri khas. Dia bentuknya berbeda dari bentuk-bentuk organ mulut lainnya, betul? Nah, jadi mudah untuk mengidentifikasi apakah itu kelenjar atau bukan, karena bentuknya yang khas gitu ya. Nah, ludah selain mempermudah proses penelanan makanan, dia juga berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Nah, ludah biasa mengandung enzim betialin atau enzim amilase. Nah, fungsinya mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, ini dia yang namanya kelenjar ya, kelenjar ludah. Nah, next, dari mulut, makanan akan masuk pada kerongkongan. Nah, coba lihat gambarnya. Wow, nah inilah gambar kerongkongan kita ya. Jadi setelah dicerna di dalam mulut, makanan yang dihasilkan ini disebut bolus, teman-teman ya. Jadi makanan itu istilahnya sekarang jadi bolus, oke? Bolus. Coba dilihat yang warna hijau-hijau itu namanya bolus. Makanan yang sudah dicerna, yang sudah dihancurkan, yang sudah dikunyah dan digigit. Itu namanya bolus. Nanti lidah akan mendorong bolus menuju kerongkongan. Nah, inilah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Tapi sebelum sampai di kerongkongan, bolus melewati saluran di belakang mulut. Nah, inilah disebut dengan faring. Ya. Nah, pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini fungsinya menutup saluran pernapasan pada saat makanan lewat, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Paham ya? Jadi di antara mulut dan kerongkongan ada yang disebut dengan epiglotis. Dia fungsinya menutup saluran pernapasan pada saat makanan melewat. Jadi makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan gitu ya. Nah, itu kerongkongan. Bolus kalau sudah masuk kerongkongan lalu menuju lambung ya. Lambung ini adalah kantong berotot yang terletak di dalam rongga perut bagian kiri. Nah, kalau dilihat dari gambar, nah ini dia. Di dalam lambung, bolus dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh otot-otot lambung dengan cara berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Tapi kalau pencernaan kimiawinya dilakukan dengan cara mencampur bolus dengan getah lambung. Nah, pencernaan di dalam lambung ini akan mengubah bolus menjadi bahan semi padat yang disebut dengan chymus. Ya, jadi dari bolus berubah jadi chymus. Selanjutnya chymus akan keluar dari lambung melalui otot sphincter. Ya, coba lihat gambar, ada otot sphincter. Nah, otot sphincter ini adalah penghubung antara lambung dengan usus halus. Nah, barulah si chymus ini ya, si bolus yang sudah berubah jadi chymus ini akan menuju usus halus. Nah, sudah sampai di usus halus, baru kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang usus halus. Di usus halus, ternyata usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, dan terakhir ada usus penyerapan atau ileum. Jadi, chymus ini nanti akan masuk ke bagian-bagian ini satu persatu. Pertama, chymus akan masuk ke duodenum.
Duodenum ini tempat bermuara saluran yang berasal dari kantong empedu dan pankreas. Nah, getah empedu ini fungsinya untuk mengemulsikan lemak, sedangkan getah pankreas mengandung enzim amilase, lipase, dan tripsin. Ketiga enzim ini fungsinya beda-beda. Kalau amilase mencerna amilum menjadi maltosa, kalau lipase itu mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kalau tripsin mencerna protein menjadi polipeptida. Nah, selain menerima getah empedu dan getah pankreas, ternyata duodenum ini juga mengeluarkan berbagai macam enzim gitu. Nanti kalau si thymus udah masuk ke duodenum, nanti dia akan masuk ke jejunum. Nah, di dalam jejunum ini thymus akan kembali dicerna menjadi struktur yang lebih halus lagi. Jadi nutrisi yang dikandungnya mudah diserap sama usus. Nah, proses penyerapan nutrisi ini berlangsung di usus penyerapan atau ileum gitu ya. Jadi di bagian jejunum ini dihancurkan sampai halus banget, nanti diserapnya pada usus ileum gitu ya. Nah, kenapa di ileum? Karena di ileum ini memiliki bidang permukaan bagian dalam yang berlipat-lipat. Nah, ini disebut dengan villi ya. Villi ini adalah struktur berupa tonjolan-tonjolan yang dapat memperluas bidang permukaan bagian dalam usus. Jadi semakin banyak jonjot usus, semakin luas bidang permukaan usus gitu, sehingga penyerapan nutrisi menjadi semakin efektif. Nah, kalau sudah melewati ileum, maka sisa makanan akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini adalah saluran terakhir dari saluran pencernaan yang panjangnya sekitar 1 meteran ya. Nah, dikatakan usus besar karena ukuran diameternya cukup besar, sekitar 6,5 cm. Usus besar ini nama lainnya kolon ya. Nah, ternyata sama seperti usus halus, usus besar juga terbagi menjadi 3. Ada kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau datar, dan kolon descendens atau turun. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cek pada gambar. Nama lainnya adalah naik, ascendens itu naik. Nah, cek berarti inilah bagian ascendens. Jadi, makanan dari usus halus ke usus besar pertama masuknya ke ascendens dulu. Ya, makanan naik, nanti masuk ke transversum atau datar ya. Ususnya datar kan? Nah, ini namanya transversum, datar. Nah, masuk ke transversum, lalu makanan turun lewat descendens atau turun ya, makanya namanya descendens gitu ya. Nanti akan masuk ke rektum, masuk ke anus gitu. Nah, nanti di dalam usus besar ini akan terjadi proses pengaturan air dan pembusukan bahan sisa makanan yang tidak tercerna, sehingga nanti akan membentuk feses. Nah, proses pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli ya. Nah, bakteri ini juga berperan dalam membentuk vitamin K dan vitamin B kompleks. Nanti, feses yang sudah dibentuk akan didorong ke bagian rektum dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, begitulah proses sistem pencernaan pada manusia. Ketika kita makan masuk ke mulut, nanti sisa-sisa makanannya akan dibuang melalui anus. Begitu kurang lebih proses sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah paham? Kalau sudah paham, boleh silakan dicatat materinya dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa like video ini, share juga ke teman-teman ya, agar semuanya bisa sama-sama paham sama materinya. Oke, sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, next ada tambahan lagi materinya ya, tentang apa kira-kira? Tunggu video berikutnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.